Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue mau membahas mengenai persiapan Timnas U23 yang akan melangsungkan pertandingan besok. Dan gue mau membahas mengenai peta kekuatan lawan dari Timnas U23 ini. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel gue biar makin berkembang. Oke Sobat Bola, nggak kerasa tinggal besok nih tanggal 15 pertandingan pembuka antara Indonesia melawan Qatar, tuan rumah dari Piala Asia U23 kali ini akan berlangsung. Sebenarnya kita kan menempati grup A ya. Kita akan menjalani pertandingan kedua karena sebelumnya itu akan ada pertandingan pembuka antara Australia menghadapi Jordan. Dan eh, gimana sih kira-kira peluang dan eh, peta kekuatan lawan dari timnas U23 kita ini yang ada di grup A? Gue di sini akan mencoba mengulas sedikit mengenai lawan-lawan dari timnas U23 ini. Yang pertama, gue mau memulai dari Australia dulu. Australia ini mungkin kalau dilihat ya dari kekuatan yang ada di grup A, mungkin nama Australia ini paling menjadi sesuatu yang bisa dibilang hebat lah ya di antara yang lainnya gitu. Karena timnas U23 Australia sendiri kemarin baru mendapatkan gelar runner up ketika di turnamen WAFF itu kalah dan di final itu melawan Korea Selatan. Dan di sini menurut data yang udah gue catat, Australia itu punya 8 pemain abroad atau pemain yang bermain di luar dari Liga Australia sendiri. Dan di antara pemain-pemain itu ada yang bermain di Brighton, di Inggris, ada di Guangzhou, di Korea Selatan, lalu ada di Mönchengladbach, di Jerman, ada di Lechia Gdansk, di Polandia, lalu ada di KFC Westerlo itu di Belgia, ada di Volendam dan Dordrecht di Belanda, dan juga ada di Paris FC di Prancis. Nah, dari 8 pemain yang bisa dibilang sudah memiliki pengalaman bertanding di luar negeri itu, 3 diantaranya ada yang memang sudah memiliki caps untuk timnas senior Australia sendiri. Dan ada juga yang kemarin ikut dalam squad di Piala Asia di squad Piala Asia senior kemarin, yaitu ada Garang Pol, ada Marco Tilio dan juga Mohamed Toure. Nah, 3 pemain ini memang sangat berbahaya ya, karena bahkan di level senior aja dia ini juga sudah memiliki caps. Dan kalau dilihat dari sepak terjangnya Australia, memang bisa dibilang ya tadi yang kayak gue bilang, ini adalah tim yang mungkin secara kekuatan lebih di atas Qatar dan juga Jordania. Cuma sekali lagi, timnas Indonesia ini kita nggak boleh menyerah dulu ya sebelum bertanding. Dan mentalnya Coach Sintayong ini yang akan bisa menunjukkan nantinya di dalam lapangan akan seperti apa. Nah, lalu yang kedua nih, gue punya sedikit data mengenai tuan rumah Qatar, di mana diantaranya itu ada 6 pemain yang sudah punya cap senior, dan ada 2 pemain juga yang kemarin ada di skuad Piala Asia ketika mereka juara tuh, yang seniornya, yaitu ada Mustafa Masal dan juga Jasem Gaber. Dan tipikal dari Qatar ini ya, kalau gue lihat dari permainannya, memang secara kolektivitas Qatar mungkin kurang begitu bisa dibilang kurang begitu lancar lah dalam build up permainan dari bawah. Qatar masih mengandalkan serangan-serangan yang bersifat long ball atau direct langsung kepada striker-striker mereka. Tapi catatan pentingnya adalah striker-striker yang mereka punya ini bisa dibilang tajam dan memiliki fisik yang kuat. Ya mungkin ditambah memang postur dari pemain-pemain asal Timur Tengah ini ya. Tapi eh gue juga menyoroti nih yang tadi gue bilang ada nama Mustafa Marshall. Dia ini striker yang memang sudah bermain di timnas senior juga. Dan kalau dari tipikalnya dia dapat bola itu sekali balik badan shoot, terus sekali dapat peluang shoot. Jadi memang tipikal Qatar ini selalu memanfaatkan ruang-ruang kosong ketika mereka bisa ada kesempatan untuk
melakukan tendangan langsung ke gawang pasti akan dilakukan. Jadi ini yang harus diantisipasi, mungkin nanti lawan timnas Indonesia Qatar akan melakukan hal yang sama karena kita kan memainkan 3 back ya kemungkinan besarnya. Jadi ketika dia udah stuck nggak bisa masuk ke dalam kotak penalti, dia akan melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti untuk mendapatkan gol gitu. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Nah, hal ini juga nih yang eh, mirip-mirip dilakukan oleh calon lawan timnas juga, yaitu Jordania, di mana ia mempunyai pemain dengan rata-rata tinggi itu 180-an ke atas ya. Walaupun ya sekali lagi fisik atau postur badan tuh bukan menjadi satu-satunya faktor yang bisa menguasai pertandingan gitu. Dan dengan Jordan ini sendiri ya, fisik juga tadi postur tubuh tinggi, fisik secara fisikal badan itu dia juga lumayan kuat. Jadi gue harapkan ketika nanti timnas melawan Jordan dan juga Qatar ya, eh, para pemain timnas U23 ini berani untuk kontak fisik lebih banyak gitu. Karena tipikalnya Jordan dan Qatar ini mirip-mirip lah mainnya. Gaya-gaya khas Timur Tengah yang nggak terlalu mengandalkan apa ya permainan cantik, tapi lebih ke fisikal dan juga ya itu direct football mereka gitu. Dan eh, kalau untuk peluangnya timnas Indonesia kita untuk bisa lolos dulu nih ya, kita ngomongin lolos dulu dari grup A. Itu kalau menurut gue ya, gue pede sih. Karena dari omongannya Kosin aja, dia bahkan udah bilang kalau nantinya lolos, misalkan kita ketemu Korea Selatan atau Jepang, gue yakin pelatih Korea itu akan kesulitan juga melawan kita. Nah, Kosin aja tuh udah pede. Bahkan ya kalau dari pelatihnya aja udah percaya diri, pemain-pemainnya juga pasti udah ditanamkan hal-hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi di babak penyisihan gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya Indonesia juga merupakan tim yang paling berpengalaman ya secara pemain karena 13 pemain yang ada di skuad timnas U23 ini udah memiliki caps di timnas senior, lalu juga ada 10 yang kemarin bermain, 10 pemain tuh yang bermain di Piala Asia Senior kemarin. Dan ini menjadikan apa ya? Salah satu salah satu experience yang nggak bisa dibeli lah. Ini experience mahal banget ketika pemain timnas U23 kita sudah memiliki pengalaman bertanding di timnas senior. Dan ya kalau bicara hasil, gue berharap timnas bisa untuk mengalahkan Qatar di pertandingan pertama. Dan kalau ngomongin realistis, mungkin mencari poin seri melawan Australia dan juga yang pertandingan terakhir menang juga lawan Jordan. Jadi kita punya 7 poin yang bisa mengamankan posisi kita untuk lolos ke uh, babak 8 besar. Tapi kalau misalkan realistisnya kayak gitu, itu kan gue bicara realistis ya. Tapi secara di lapangan kita nggak akan pernah tahu. Siapa tahu emang timnas bisa mengambil 9 poin dari 3 kemenangan, ya itu akan menjadi hal yang luar biasa sekali gitu. Nah, jadi buat kalian jangan lupa besok saksikan timnas U23 melawan Qatar di pembukaan Piala Asia Grup A. Ini akan bermain sekitar jam 10 atau setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadi ini akan menjadi sejarah kita adalah tim debutan yang memulai petualangannya untuk mencapai timnas U23 kita ini levelnya jadi lebih baik gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian bantu gua untuk like dan juga subscribe channel gue ini biar gue makin semangat lagi membuat video-video analisa dan preview-preview mengenai timnas dan juga hal-hal hangat di dalam dunia sepak bola. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye.